Juni 2025, which is ini hitungannya adalah bulan penutupan ya. Ini adalah tanggal dimana bulan Juni akan ditutup. Besok kita sudah masuk dalam Juli, so possible hari ini adalah closing monthly. Kita akan melihat bagaimana pergerakan di dalam marketnya. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini adalah pembentukan XAUUSD dalam daily-nya dia sendiri ya. Ini adalah pembentukan XAUUSD dalam daily-nya dia sendiri, bergerak really significant, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Yang menarik kalian perhatikan. Now, kalian ingat di sini ada titik di mana saya marking. Kenapa ada marking di titik tengah tersebut? Karena ini yang saya bilang sama teman-teman adalah titik equilibrium. Seandainya dia berhasil break di bawah zone tersebut, maka dia akan bergerak untuk makan di bawah sebelah sini. Ya, jadi range-nya adalah dari 3280-an drop sampai ke 3200, kalian bisa perhatikan. Dan jika dia berhasil untuk tetap kembali up di atasnya, maka pergerakannya akan ada dari atas 3280-an ke 3300 sampai ke 3400. Ya, sebatas itu. Apa yang menarik kita perhatikan di sini? Tentu yang menarik kita perhatikan di sini adalah sideways-nya sangat amat signifikan, teman-teman. Ya, sideways-nya sangat amat signifikan. Dan sangat amat lama sekali ini. Kalian lihat dari sini drop, lalu up lagi jadi equal lows, equal high, equal lows, equal high, equal lows. Di sini equal high, dia ketahan, tidak berhasil breakout dan dia membentuk mengalami penurunan. So kalau misalnya targetnya lumayan jauh, targetnya akan mengalami penurunan terus-menerus sampai ke 3200-an. Apakah ada potensial seperti itu? Menurut saya ada, teman-teman. Tinggal kita tunggu aja closingan dalam daily-nya di hari ini. Kalau kita ngeliat di sini lowest levelnya dia makan sampai ke 3248. Sebelum akhirnya dia rebound kembali sampai ke 3283, ngeretest level-level di atasnya. Jadi tentu secara trend saya akan sampaikan ini lebih ke arah bearish. Kalau misalnya kita tingkat dari H4 dan H1, tapi kalau misalnya kita ngomongin basic dalam daily-nya, pembentukannya adalah sideways yang besar ini. Ya, ini kalau kita ganti jadi monthly. Ini kan pembentukan monthly kan sebatas ini aja, teman-teman. Tapi kalau kita ngeliat secara weekly kan pembentukan monthly-nya berarti 4. Nah, kalian bisa ngeliat ada squeezing di daerah sebelah sini. Sebelumnya kan bullish kencang, baru di sini mengalami perlambatan. Jadi cukup menarik ya kalau misalnya kita perhatikan bagaimana pergerakan dari kedepannya si XAUUSD ini. Namun menurut saya selama dia masih tertahan di bawah dari 3280, maka possible banget dia masih akan tertekan untuk terus mengalami penurunan. Next, kita ke Wanda kita ke H4 kita ngomonginnya basic dalam naked chart. Within this naked chart, ya ini basic dalam naked chart, kita bisa perhatikan bahwa dia ngeretest zone yang sama seperti Kamis 29 Mei di sini, up drop, ini drop makan sampai habis untuk zone gap yang terbentuk dari Selasa 20 Mei, lalu kembali rebound yang lumayan signifikan, teman-teman bisa perhatikan. Dan itu terjadi juga dalam hal yang sama di sini. Up drop ketahan, dan apakah ada potensial dia bisa rebound yang lumayan signifikan? Supposedly, tapi kita tinggal ngeliat aja. Karena di sini kalian lihat, reboundnya dia itu terdorong dengan candlestick yang sekuat ini. Ini candlestick start dari 3282 terbang sampai ke 3315. Ya, 3282 atau 3280 lah kita buletin aja, 3280 pukul 4 sore terbang sampai ke 3316. Ya, 3316. Artinya apa? Artinya pergerakannya sangat amat signifikan, teman-teman sekalian. Jadi dia bergerak tidak sebatas kayak 50 atau 100 pips doang, tapi really strong. Itu jam 4 sore untuk sampai penutupan di jam 8 karena ini candlestick H4 kan. Jadi kalau misalnya memang ini harus bergerak sesignifikan area ini, perlu ada dorongan yang kencang banget dari 3280-an, which is it's actually really similar, ya hampir sama, dan akan bergerak sampai ke 3300-an. Makanya tadi saya bilang sama teman-teman sekalian, kita masih ngeliat dia dalam momentum sideways, tinggal menunggu bagaimana pergerakannya dia di penutupan weekly ini. Bukan weekly sih, lebih tepatnya di penutupan monthly ini, termasuk juga dalam penutupan di daily hari ini. Now kita ngomongin di H1, tempat kita akan melaksanakan trade yang kita jalankan. Saya akan hapus beberapa dulu. Ya, saya akan hapus beberapa dulu, biar teman-teman tidak terlalu pusing lihatnya. Now, kita akan marking zona yang tadi saya sampaikan ke kalian ya. Zona-zona yang sebelum-sebelumnya dia tahan, kita pakai garis horizontal. Ini dari sini dulu, satu. Ini salah satu zonanya yang menarik. Lalu kita tarik lagi garis yang kedua untuk patokan terakhirnya di sini. Nah, kita balik ke harga sekarang. Ini adalah pembentukan dari harga yang terjadi saat ini. Kalian bisa perhatikan pergerakannya, dia up kencang terus drop signifikan. Kalau misalnya kita tarik untuk Fibonacci retracement,
Apakah bisa? Jawabannya bisa, karena di sini ada swing high-nya turun sampai ke swing low-nya 618 di 3309, 79-nya di 3328. Jadi dua zona yang lumayan jauh karena semuanya berada di 3300. Harga sekarang kalau kalian perhatikan ada di harga 3200-an. Ya, ini kita hapus dulu. So, kita ketemu dua zona yang cukup menarik. Di atasnya ini ada gap juga yang terbentuk ya, kalau teman-teman perhatikan di Jumat. So, kita marking dulu. We mark the zone 3327 sampai ke 3329. Nah, as the zone ya. Lalu kita akan marking the lower level atau the lowest zone yang lebih bawahnya ini. Di sini. Ini adalah 3310, 3312. Ya, oke. Sekarang kita sudah ketemu dua zona untuk sell-nya. Walaupun itu sangat amat jauh ya, tapi nggak apa-apa. Ini menurut saya adalah sell yang bisa kita patok. Dan menurut saya menarik kalau misalnya nanti dia bisa sekuat itu reboundnya. Kalau seandainya sekuat itu reboundnya, itu udah level terbaik yang bisa kita perhatikan. Nah sekarang kita coba cari-cari level yang di bawah-bawahnya. Kalau misalnya saya ganti jadi garis, sebenarnya dia tuh tertahan hanya di this level. Hanya tertahan dalam level itu saja teman-teman. Dengan below levelnya di 3263. Ini kalau saya bulatin dulu. Nah 3263 berarti sampai 3265an. Sebagai level terbawahnya dia. Ketika dia up, drop, semuanya dia retest. Kalian bisa perhatikan dia drop lebih bawah dari 3263 tersebut. Namun tidak pernah tidak close di bawahnya 3263. Bahkan sepanjang ini pun yang tadi pagi baru open, dia open di 3271, drop sampai ke 3244, dia close-nya di terakhir 3263. Artinya 3263 salah satu level yang menarik yang mampu mempertahankan pergerakan gold tidak jauh lebih bawah daripada harga tersebut. Itu satu. Nah, kita ganti. Sekarang kita akan perhatikan beberapa key level terdekatnya. Ini 1, ini 2, dan ini 3. So there's actually 3 zone bagian atasnya dia yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Kenapa? Ya tentu karena zona-zona tersebut adalah zona-zona yang bisa dimanfaatkan untuk kita melakukan trade yang kita jalankan. Saya akan ganti ini menjadi candle. Memang terlihatnya tidak terlalu signifikan ya, tapi kalau misalnya nanti kita turunkan dalam lower time frame, supposedly ini akan menjadi area-area yang cukup menarik buat kita perhatikan. Saya marking dulu aja, dan sekarang saya akan turunkan ke M15. Di M15 ini lebih tinggi, which is that actually zone yang lebih menarik. Nah, sekarang saya hapus yang kedua ini. Kalian bisa perhatikan yang ini dulu teman-teman. Up, drop, drop, ketahan, retest sekali, ketahan, retest 2 kali, ketahan, retest 3 kali, ketahan. Akhirnya apa? Dia semakin lama semakin mengalami penurunan. So this price level menarik untuk kita perhatikan, which is di 3290, berarti 3288 below-nya. Sebagai level yang akan menjadi zona terbaik kita seandainya kita harus menjalankan area sell pertama kita. So sell pertama saya dekat teman-teman, nggak jauh-jauh banget, which is 3290, 3288 will be my first sell zone ya, yang teman-teman bisa manfaatkan untuk trading. Lalu second sell zone-nya di mana? Ya tadi, area keduanya ini. Seandainya kita tarik untuk di M15, di H1 berarti ya. Di H1, supposedly kita tarik aja garisnya untuk Fibonacci retracement from this level to the lowest one. So 79 akan ada di 3289, which is really close with what we already see di sini, 3288, 3290. Kita hapus. Ini saya akan narik dua ini, makan sampai ke atas ini. Menjadi level selanjutnya untuk kita manfaatkan tradingannya, 3295, 3297. So, dua sell terdekat saya akan ada di 3295, 3297 dan akan ada di 3290, 3288. Ya, selama 3290, selama 88 tidak di breakout di H1 dan selama 3295 tidak di breakout di H1. Simple. Untuk buy-nya terdekat di mana? Apakah ada di buy yang lebih dekat mungkin di sekitaran sini? Kita basically balik lagi ke M15. Kalau misalnya kita ngeliat di M15, there's actually this level. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena sebelum-sebelumnya dia ketahan lumayan lama, akhirnya dia break di sini menjadi SBR. Dia break pertama kali, retest balik, baru dia lanjut bullish. Menurut saya itu adalah salah satu level yang bisa kita manfaatkan sebagai zona untuk buy position. Dan fokusnya adalah sebatas scalping only, 3271 sampai ke 3273. Ini saya turunin dikit. Nah, so 3271, 3273 will be my buy position. Basically adalah buy position ini sebatas untuk scalpingan. Ya, sebatas untuk scalpingan. Nanti saya akan ganti warna jadi merah agar teman-teman bisa membedakan. Nah, merah artinya adalah sebatas untuk scalpingan karena dia demand minor.
kita dapatkannya dari time frame M5. Seperti biasa, seandainya saya bilang scalpingan, maka fokus utama adalah fokus mencari scalpingan. Area demand atau supply tersebut bisa kalian manfaatkan untuk scalping di lower time frame zone only. 5-10 pips scalpingan cukup, dikasih 30 plus pips hitung sebagai bonusan, dan pastikan kalian fokus untuk mengkonfirmasinya di dalam lower time frame. Kenapa? Ya karena tadi kita memperhatikannya di lower time frame-nya dia sendiri. Sebenarnya ini lagi bikin base, teman-teman. Lagi bikin base bagus buat scalpingan, tapi tergantung yang mana dia hajar duluan. Apakah 3283 dia hajar atau mungkin 3278 yang dia akan hajar bawahnya. Tapi menurut saya ini base yang bagus, tinggal menunggu aja what will happen next. Ya. Jadi sekarang menurut saya ini sudah cukup sih penjelasannya, sudah cukup jelas. Zona sekarang sih fokus sama yang terdekat-terdekat dulu aja di sini, teman-teman, nggak perlu yang sejauh-jauh di atas sana. Tapi bisa dijadikan area atau level yang kita marking. So, buy 3265, 3263, satu-satunya buy aja yang ada. Kenapa? Ya karena memang nggak ada lagi zonanya. Selebihnya kalau misalnya dia berhasil sweep below that level, dia akan ada liquidity run yang mana dia akan turun dan turun. 3273, 3271 basically ini sebatas sebagai scalpingan. Ini di main zone minor tadi. Untuk sell ada 2, 3288, 3290 dan 3295, 3297 selama 88 dan 95 tidak di breakout di H1. Untuk 3310 sama 3327, 3329 menurut saya 3310 itu adalah sell medium risk. 3327, 3329 ya agak-agak susah sih. Kalau misalnya dia bullishnya sekencang ini aja, teman-teman. Sekencang itu 3310, 3313 ya di sweep habis, tentu kita akan melihat perubahan yang signifikan di market. Jadi fokus sama yang terdekat dulu aja. Kita fokus sama yang terdekat dulu di sini aja. Semoga membantu. Ya, jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi. Sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about. Karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman yang publik, kalian nanti bisa tonton kembali karena saya pasti akan re-upload videonya agar teman-teman bisa nontonnya di YouTube saya. Terima kasih.